Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Supaya mendapatkan puasa yang maksimal, yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selain kita perlu untuk memastikan bahwasanya niat kita itu ikhlas lillahi ta'ala, juga perlu bagi kita untuk melaksanakan apa yang memang harus dipenuhi oleh orang yang berpuasa dan menghindari apa saja yang bisa merusak ibadah puasa kita. Dan untuk perusak ibadah puasa paling tidak ada dua kategori. Kategori yang pertama adalah kategori yang merusak pahala puasa kita tapi tidak sampai membatalkan puasa. Kategori yang kedua adalah ibadah atau pembatal, perusak ibadah puasa yang sampai membatalkan puasa. Sehingga jika ada perusak yang sampai membatalkan puasa kita itu terjalankan oleh kita, kita wajib untuk mengulangi atau mengqadha puasa di hari yang lain. Untuk contoh kategori yang pertama, perusak ibadah puasa namun tidak sampai membatalkan puasa kita adalah berkata bohong. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan perbuatannya, falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wala syarabahu. Maka Allah tidak butuh orang itu tidak makan dan tidak minum. Dan juga para ulama menyebutkan bahwasanya perbuatan-perbuatan dosa tidak hanya masalah bohong, namimah, berbantah-bantahan, tidak menundukkan pandangan, bahkan yang lebih urgent adalah tidak sholat, puasa namun tidak sholat. Ini semuanya akan merusak, mengurangi pahala puasa, bahkan bisa sampai habis. Maka marilah kita perbaiki, kita jaga puasa kita ini dengan meninggalkan yang haram-haram dan melakukan yang wajib-wajib. Meskipun kalaupun ada orang berbohong di tengah puasanya, puasanya tidak batal. Dan ia tetap wajib untuk menyelesaikan puasanya sampai maghrib. Namun ini semuanya adalah perusak pahala ibadah puasa kita. Sedangkan yang kedua, kategori yang kedua adalah perusak ibadah puasa yang sampai membatalkan puasa. Dalam arti kalau terjadi pembatal puasa ini, kita wajib untuk menggantinya di hari yang lain. Apa saja? Para ulama menyebutkan ada 5 hal yang menjadi pembatal puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum ini disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran, wa kulu wasyarabu, makanlah dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai kemudian jelas mana benang putih mana benang hitam dari terbitnya fajar. Maka kita masih boleh makan dan minum selama belum terbit fajar. Tsumma atimus siyama ilal lail. Begitu masuk fajar maka kita dilarang untuk makan dan minum dan wajib untuk berpuasa.
Makan dan minum ini kemudian diturunkan oleh para ulama tidak hanya dengan masalah makan dan minum makanan saja. Akan tetapi makan dan minum ini juga dikiaskan kepada memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui lubang yang terbuka dan melewati batas. Kita akan syarah satu persatu sehingga nanti kita akan faham mana yang membatalkan, mana yang tidak membatalkan. Masuknya sesuatu ke dalam tubuh. Apa yang dimaksud sesuatu? Yaitu segala yang merupakan benda padat, benda cair, ataupun berupa asap. Memasukkan sesuatu entah benda padat, cair, ataupun asap. Akan tetapi jika benda itu berupa gas, maka para ulama mengatakan tidak sampai membatalkan. Sehingga mencium aroma parfum, mencium aroma makanan itu tidak membatalkan puasa. Namun jika asap kita masukkan ke dalam tubuh, maka itu membatalkan puasa. Dari situlah kemudian kita tahu mengapa merokok, vape, terlepas dari hukumnya, itu membatalkan puasa. Kemudian kategori yang kedua adalah melalui lubang yang terbuka. Dan di dalam tubuh kita ini para ulama menyebutkan ada 7 lubang yang terbuka, yaitu 2 hidung, 2 telinga, 1 mulut, dan 2 kemaluan. Maka jika masuknya bukan dari salah satu di antara 7 lubang tersebut, tidak akan membatalkan puasa. Dari sini kita tahu bahwasanya menggunakan obat tetes mata ketika puasa tidak akan membatalkan puasa, kata para ulama, meskipun mungkin kita masukkan ke tubuh kita dan sesuatu yang bentuknya cair, akan tetapi dia tidak melalui lubang yang terbuka, maka ulama mengatakan hal ini tidak membatalkan. Bahkan kadang ada terasa efek pahit atau rasa dari obat yang kita masukkan itu di dalam tenggorokan kita. Meskipun demikian, dari sini juga kita tahu bahwasanya suntik obat antibiotik itu tidak akan membatalkan puasa jika dilakukan di siang hari Ramadan. Kenapa? Karena meskipun ada obat yang masuk, namun tidak melalui lubang yang terbuka. Para ulama kontemporer kemudian memberikan pengecualian jika infus atau langsung melalui nadi. Karena hal ini terlalu bertentangan dengan tujuan puasa. Orang yang menggunakan infus mungkin 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, tetap kuat. Maka para ulama kebanyakan mengatakan meskipun tidak melalui lubang yang terbuka, tetapi jika menggunakan infus itu akan membatalkan ibadah puasanya. Kemudian yang ketiga, kategori yang ketiga atau ukuran yang ketiga, batasan yang ketiga adalah masuknya telah melewati batas. Dari 7 lubang yang terbuka tadi, ada area luar, ada area dalam. Misalnya telinga. Jika kita memasukkan sesuatu, tangan kita ke telinga kita, maka para ulama mengatakan belum akan membatalkan meskipun memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita melalui lubang yang terbuka. Kenapa? Karena belum masuk ke area bagian dalam. Apa batasan dalam dari telinga kita? Para ulama menyebutkan, jika kelingking masih bisa untuk masuk, area yang masih bisa dijangkau dari telinga kita oleh kelingking kita, maka itu masih area bagian luar. Namun area yang sudah tidak bisa dijangkau oleh kelingking kita, maka itu sudah masuk bagian dalam. Sehingga jika seseorang menggunakan obat tetes telinga, itu potensi membatalkan puasa. Namun kalau sekedar mengorek-ngorek kuping, itu tidak sampai membatalkan ibadah puasanya. Kemudian untuk hidung, batasannya mana? Para ulama menyebutkan, yaitu jika kulitnya masuk sesuatu ke dalam hidung dan menyentuh kulit, yang mana kulitnya itu jika tersentuh akan terasa pedih. Sebagai contoh misalnya ketika dulu kita sering atau rajin melakukan tes swab, maka tes swab itu sudah masuk bagian dalam, sehingga banyak ulama yang menyebutkan bahwasanya tes swab itu membatalkan puasa karena masuk sesuatu ke dalam tubuh melalui lubang yang terbuka dan sudah melewati batas. Adapun untuk mulut, maka batasan luar dan dalamnya adalah
para ulama menyebutkan makhrajul kha. Ketika kita mengucapkan huruf kha, maka di mana akan bergetar dari tenggorokan kita, disitulah tempat batasan luar dan dalam, yaitu di kerongkongan paling atas, sehingga mulut kita ini masih bagian dari luar tubuh. Maka memasukkan sesuatu hanya sampai mulut, tidak melewati batas kerongkongan makhrajul kha tadi, para ulama menyebutkan tidak akan sampai membatalkan. Dari sinilah kita tahu bahwasanya gosok gigi, siwak tidak akan membatalkan puasa. Bahkan mencicipi makanan pun tidak akan membatalkan puasa, meskipun hukumnya makruh jika tanpa kebutuhan. Ataupun kemudian melakukan cabut gigi ketika siang bulan Ramadan, itu juga tidak akan membatalkan puasa selama tidak ada yang masuk ke dalam kerongkongan. Namun muncul pertanyaan, bagaimana dengan menelan ludah di siang hari Ramadan? Apakah membatalkan puasa atau tidak? Ludah letaknya ada di mulut kita, dan kita tahu ludah atau mulut masih area bagian luar. Maka secara teori tadi, memasukkan sesuatu melalui lubang yang terbuka, melewati kerongkongan, itu akan membatalkan. Dan ludah itu letaknya masih di dalam mulut, dan kalau kita telan berarti melewati kerongkongan kita. Secara teori harusnya dia membatalkan, namun para ulama menyebutkan bahwasanya ludah itu menjadi pengecualian. Kenapa? Karena memang ludah itu diproduksi oleh diri kita sendiri. Namun para ulama memberikan syarat supaya menelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Apa syaratnya? Ada 3 paling tidak. Yang pertama adalah harus ludahnya sendiri. Itu yang disebutkan oleh para ulama dalam kitabnya. Yang kedua, masih murni belum tercampur. Maka kalau sudah tercampur pasta gigi misalnya, sudah tercampur dengan makanan misalnya, maka ini bisa membatalkan. Maka untuk hati-hati, boleh sikat gigi, tidak batal puasanya, namun sebaiknya tidak menggunakan pasta gigi jika di siang hari Ramadan. Yang ketiga, syarat supaya menelan ludah kita sendiri itu tidak membatalkan adalah harus belum keluar dari mulut kita sendiri. Jika sudah terlanjur keluar dan dimasukkan kembali dan tertelan, maka tentu itu akan membatalkan puasa kita. Maka dari situ juga bisa kita hukumi bagaimana yang ketika setelah sholat subuh seseorang menemukan sisa makanan di sela-sela giginya, kemudian ia telan ketika puasa, apakah membatalkan? Maka jawabannya membatalkan puasa. Kenapa? Karena sisa makanan itu masih berada di area luar tubuh kita ketika sudah masuk waktu subuh, dan kita telan itu ketika kemudian sudah masuk waktu puasa. Bahkan tidak hanya sampai situ, orang yang menelan sisa makanan ketika sholat pun dianggap batal sholatnya, karena sesungguhnya ia telah melakukan makan di dalam sholatnya. Karena tentu yang dimaksud pembatal sholat itu adalah makan, tentu bukan maksudnya orang sholat sambil makan nasi padang misalnya. Akan tetapi yang disebut sebagai pembatal salah satunya menelan sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Nah, dari sini maka para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya suntik tidak membatalkan puasa, menggunakan inhaler juga tidak membatalkan puasa, endoskopi itu membatalkan puasa karena masuk melalui lubang yang terbuka. Sebagian ulama mengatakan pasang IUD itu juga membatalkan puasa. Namun ulama juga khilaf terkait dengan masalah hemodialisa, apakah membatalkan puasa atau tidak. Menurut jumhur ulama kontemporer tidak membatalkan, namun menurut pandangan madhab Hambali membatalkan. Kenapa? Karena berbekam menurut mereka membatalkan puasa. Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas mengatakan bahwasanya hemodialisa itu membatalkan puasa jika dilakukan di siang bulan Ramadan. Kemudian pembatal yang kedua, jika yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja, maka yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Dan yang ketiga, pembatal yang ketiga adalah keluar air mani dengan sengaja dengan melakukan sentuhan. Namun jika hal itu tidak dilakukan dengan secara tidak sengaja, siang hari, kemudian mimpi basah, maka puasanya tetap aman, bisa lanjut
cukup bagi dirinya untuk mandi janabah dan puasanya tetap sah. Yang keempat, orang yang akan batal puasanya yaitu jika kehilangan syarat sahnya. Apa contohnya? Misalnya tiba-tiba haid, tiba-tiba nifas, dan tiba-tiba gila. Adapun tiba-tiba pingsan, maka hal itu tidak akan membatalkan puasanya kecuali pingsannya berawal dari sebelum subuh dan baru siuman setelah maghrib. Jika kemudian di tengah-tengah waktu itu kok dia sempat siuman, maka puasanya masih tetap sah. Dan yang kelima, yang terakhir adalah berjima walau bidunil inzal, meskipun tidak keluar. Untuk 4 pembatal yang awal, jika dilakukan maka konsekuensinya adalah harus mengqadha di hari yang lain. Sedangkan jika membatalkan puasa dengan cara jima di siang hari Ramadan, maka konsekuensinya adalah harus memerdekakan budak jika mampu. Tentu saat ini tidak ada, namun sebagai gambaran, budak zaman Nabi Muhammad SAW kurang lebih harganya 100 dinar. Yang mana 100 dinar itu sama dengan 425 gram emas kurang lebih. Maka seperti itulah kemudian beratnya hukuman bagi orang yang membatalkan puasa dengan cara berjima. Inilah 5 hal yang kemudian akan membatalkan puasa, yaitu yang terakhir adalah berjima, yaitu jimanya bukan janabahnya. Maka jika seseorang melakukan jima di malam hari kemudian bangun agak terlambat mepet sahur, pilihannya adalah antara makan sahur atau mandi janabah, maka jawabannya adalah makan sahur saja terlebih dahulu, tidak mengapa kalaupun mandi janabah setelah adzan subuh. Kenapa? Karena yang akan merusak puasa kita itu adalah penyebab janabahnya, bukan efeknya. Janabah hanyalah efek dari beberapa perbuatan. Semoga dengan mengetahui ini kita bisa memperhatikan betul apa saja yang membatalkan puasa dan apa yang tidak membatalkan puasa, sehingga ibadah kita ini dengan ilmu, dan jika ibadah dengan ilmu maka insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.